Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia dimanapun saat ini berada, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada hari ini, sampai pada jam ini, bahkan sampai pada detik ini, kita tidak pernah terhenti sesaat pun, senantiasa selalu menerima rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentunya kita sangat bersyukur karena kembali berada pada bulan yang suci, bulan mulia, bulan penuh dengan rahmah, penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah menyebutnya dengan syahrun mubarak, syahrun azim, bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan yang agung, bulan yang besar, mengandung keagungan, kebesaran, sehingga apapun yang kita lakukan, amalia apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan diberikan ganjaran yang besar dan berlipat ganda. Oleh karena itu tentunya kita sangat mensyukurinya berada pada bulan yang mulia ini, bulan yang istimewa, bulan Ramadan, yang mana pada bulan ini atau bulan Ramadan inilah pertama kali ayat Al-Quran diwahyukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau bertahanus, beliau mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka turunlah Jibril membawakan ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Kemudian bulan Ramadan istimewa karena pada bulan ini kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Apakah nanti 30 hari ataukah juga bisa kurang dari 30 hari. Namun ganjarannya dan pahalanya tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita puasa tidak genap umpamanya. Bahkan banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan di saat melaksanakan ibadah puasa itu. Di antaranya Nabi mengatakan sumu tasihhu, yang artinya berpuasalah kamu akan sehat. Banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Karena itu kita bersyukur berada pada bulan yang agung dan mulia ini. Kemudian keistimewaan dari bulan Ramadan adalah pada malam tertentu di bulan Ramadan ini Allah telah memilih satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatun khairun min alfisyahr, yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sulit untuk mencapai usia 1000 bulan ini. Oleh karena itu
Kita sangat bersyukur pada kesempatan ini, pada saat ini, pada subuh ini, pada bulan ini kita masih bertemu dengan bulan yang penuh keagungan tadi, yang punya nilai yang sangat besar. Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang beribadah. Kemudian yang keempat, Allah membukakan pintu rahmatnya sebesar-besarnya, sehingga siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, kalau dia sifatnya disunnahkan, maka nilainya seperti melaksanakan ibadah yang fardu di bulan yang lain. Dan siapa yang mengerjakan yang fardu di bulan ini, berarti Allah sediakan baginya sebagaimana melaksanakan kewajiban di bulan lain sebanyak 70 kali. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan sekali. Berpuasa di bulan ini sepertinya diberikan pahala seperti berpuasa 70 bulan di bulan lain. Masya Allah. Kemudian kelebihan dan keutamaan yang lainnya juga adalah pintu ampunan dari Allah dibuka oleh Allah selebar-lebarnya bagi orang yang meminta ampun kepada Allah. Bagi mereka yang bertaubat kepada Allah, yang kembali kepada kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan ganjaran daripada Allah dengan penghapusan dosa. Karena Rasul mengatakan, at-taibu min dzambin kamal la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosanya, dia adalah seperti orang yang tidak berdosa. Bulan Ramadan, pintu keampunan dan pintu taubat itu dibuka Allah selebar-lebarnya. Kemudian juga pada bulan ini disebutkan dari Rasulullah adalah bulan pembebasan dari siksa dan azab api neraka. Ini suatu keberuntungan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tiada seorang pun yang mampu menghadapi atau merasakan azab dan siksa itu. Kita khawatir karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan bahwasanya barang siapa yang kembali kepada Allah namun dia masih memiliki dosa atau kesalahan yang belum diampuni oleh Allah, maka dia akan tetap diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, tidak lain bulan Ramadan ini rahmat Allah semakin dicurahkannya kepada kita, kebaikan-kebaikan juga semakin bertambah-tambah, dan dosa-dosa mudah-mudahan terhapuskan. Kemudian juga kita bebas dari siksa neraka. Saya mengartikan bahwa siksa neraka itu bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga kesedihan dan kepedihan, kesengsaraan itu juga bisa dirasakan di dunia seperti sekarang ini. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada pada saat ini, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang pertama diturunkan adalah pada bulan Ramadan, sebagaimana kita sebutkan di atas tadi. Al-Quran adalah kitab suci orang-orang beriman. Dia berisi pedoman, berisi petunjuk untuk menjalani kehidupan umat manusia agar jangan sampai kesasar atau salah menuju jalan, sehingga dia sesat sejauh-jauhnya, sehingga dia mendapatkan kesengsaraan dalam hidup ini. Bukan hidup di dunia ini saja, tapi juga kalau mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran, dia akan mendapatkan jalan yang salah
bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang menuju kesengsaraan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia dan juga azab yang amat pedih nanti adalah orang yang tidak berpedoman kepada Al-Qur'an, dia akan diazab dengan sepedih-pedihnya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menuju keselamatan hidup ini tidak lain adalah Al-Quran dijadikan pedoman. Hendaklah berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, karena Al-Quran sudah memberikan tuntunan dan bimbingan yang jelas, bimbingan dan tuntunan untuk menuju keselamatan, untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nabi mengatakan bahwa aku telah meninggalkan kepadamu dua pusaka. Bila kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran juga dia adalah obat penawar untuk menyembuhkan penyakit, baik penyakit fisik jasmania maupun penyakit batin, penyakit hati, yang mana dapat diobati dengan Al-Quran. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan bimbingan, kita mendapatkan obat, bahkan kita mendapatkan pelajaran untuk kemajuan dan kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ayat yang pertama yang berbunyi Iqra tadi, yang kita bacakan di awal tadi, itu adalah ayat Al-Quran menunjukkan kepada kita agar semua orang itu belajar, agar setiap orang itu membaca, baik membaca yang tersurat, yang tertulis di dalam sebuah kitab atau buku dan lain-lainnya, namun juga kita disuruh membaca fenomena alam yang tidak tertulis tapi terbentang di hadapan kita, baik itu dah gunung, baik itu lautan, baik itu bumi yang terhampar luas dan sebagainya, bahkan fenomena dan kejadian apapun yang ada di sekeliling kita, kita wajib membacanya. Kalau tidak kita baca, maka dia akan sia-sia, bahkan kita akan bisa tersesat jalan. Barangkali sekarang kita dihebohkan dengan fenomena datangnya penyakit yang katanya sangat sulit untuk disembuhkan, belum ditemukan obat-obatnya karena sangat kecil, sangat halus, pakai alat pun katanya tidak bisa untuk mendeteksi penyakit ini. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan obatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan Al-Qur'an sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Quran itu adalah menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yakin insya Allah di dalam Al-Quran itu ada obat untuk menyembuhkan atau menangkal corona ini ada. Cuma kita barangkali belum menemukannya, belum ditunjukkan ayat yang mana. Namun kalau kita berusaha, kita mencari, insya Allah Allah akan menunjukkan ayat ini bagus, cocok untuk mengobati mereka yang telah terpapar penyakit apapun, baik penyakit batin maupun penyakit lahir. Pendengar yang berbahagia, kita barangkali pada hari ini fokus kepada hikmah
keagungan Ramadan karena Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Ada sebuah riwayatnya mengatakan bahwa membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah obat. Seorang sahabat datang kepada Ibnu Abbas, kalau tidak salah itu ya, datang kepada Ibnu Abbas mengadukan, barangkali curhat ya kalau istilah sekarang ini, kepada beliau bahwa seorang sahabat tadi dia akhir-akhir ini selalu gundah, selalu gelisah, atau istilah anak muda itu galau ya, tidak ada ketenangan di dalam hidupnya, selalu gelisah. Maka dia datang kepada Ibnu Abbas untuk meminta agar diberikan nasihat, agar diberikan bimbingan, atau diberikan obat, kiranya bisa penyakit yang menimpa dia ini, yang sudah lama dideritanya, sangat mempengaruhi terhadap kehidupannya, juga terhadap kesehatannya, karena terlalu galau tadi, karena selalu gelisah tadi. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepada seseorang yang datang minta nasihat kepada beliau tadi, katanya, wahai sahabatku, untuk mengobati penyakit yang sedang menimpa saudara ini adalah, pertama, datangilah majelis ilmu yang di situ orang mengajarkan tentang agama, tentang ketuhanan, tentang ilmu-ilmu keyakinan, akhlak dan sebagainya. Ikut kamu belajar di situ, datangi. Kemudian yang kedua, kunjungilah, hadirilah majelis di mana di situ ada orang membaca Al-Quran. Kemudian kamu ikut membaca Al-Quran. Duduk di sana, sama-sama membaca Al-Quran. Insya Allah hatimu akan menjadi tenang. Insya Allah hatimu, perasaanmu akan menjadi tenteram kalau kamu lakukan demikian. Tapi kalau toh juga kau telah datang ke majelis pengajian, kau telah datang ke tempat orang membaca Al-Quran, kamu sudah juga membaca Al-Quran, tetapi toh hatimu tidak juga menjadi tenang, perasaanmu toh juga tidak menjadi tenteram, maka mintalah kepada Allah agar Allah mencopot hati yang ada di dadamu itu, karena hati yang kau miliki itu tidak cocok dengan kamu. Hatimu itu sudah beku, sudah keras, sudah mati. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka alhamdulillah dalam riwayat itu bahwa setelah dia praktekkan yang demikian, maka hatinya benar-benar menjadi tenang, perasaannya pun menjadi tenteram. Dia tidak lagi gelisah, tidak lagi gundah, tidak lagi galau. Ini adalah kemujizatan Al-Quran yang disebutkan tadi, syifaun wa rahmah, sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Kaum muslimin dimanapun yang sekarang ini berada, maka kiranya di bulan yang penuh keagungan tadi, di dalamnya diantaranya adalah diturunkan Al-Quran, di dalamnya adalah kita diwajibkan berpuasa. Pada bulan ini ada bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sayuganya kita memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hati kita tidak menjadi beku, hati kita tidak mati, tidak terkunci. Hati kita menjadi hidup dan bersinar dengan nur
yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Marilah kita lakukan minimal amaliyah bulan Ramadan. Setidak-tidaknya kita wajib puasa sebulan penuh. Jangan ada yang ketinggalan satu hari pun, kecuali memang uzur syar'i. Karena kalau ditinggalkan dengan sengaja satu hari pun di bulan Ramadan ini, tidak akan terbayar dengan puasa di bulan lain. Walaupun satu tahun kita penuh puasa, hanya membayar yang ketinggalan satu hari di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, marilah kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Insya Allah ini sudah kita biasakan sejak dulu. Walaupun perlu diingatkan bahwa setelah bulan Ramadan tidak lagi dibaca Al-Quran. Sangat baik kalau juga kita berusaha untuk belajar menghafal Al-Quran, biar satu ayat disambung lagi ayat yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah kalau satu hari ada satu ayat, maka satu tahun insya Allah ada 300 ayat lebih yang bisa kita hafal. Bukan itu saja, kita disuruh membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu, dengan lagu yang merdu. Dan sangat utama lagi habis kita sambil mempelajari Al-Quran itu, kita pelajari maknanya, kita lihat terjemahnya. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca itu. Saya kira kalau kita memahami satu ayat saja dari Al-Quran yang kita baca, umpamanya ayat pertama, ayat kedua dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, rasanya kita sudah menjelajahi alam semesta ini. Tidak cukup kalau hanya satu hari, 1 menit, atau lagi 1 jam dan 1 minggu hanya mempelajari, memahami satu ayat itu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang melihara alam semesta ini. Segala puji. Itu bukan hanya satu puji, hanya 2 puji, tapi beberapa puji-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu barangkali kalau kita pahami satu ayat saja. Kemudian yang ketiga, marilah kita qiyam Ramadan, rajin beribadah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, dengan salat tahajud, salat witir, dan salat tasbih dan lain sebagainya. Insya Allah Ramadan penuh makna. Kemudian juga jangan lupa kesempatan yang baik ini. Nabi mengatakan bahwa saat-saat doa itu dikabulkan Allah adalah di bulan Ramadan atau pada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ataupun tidak. Ramadan diwajibkan berpuasa. Kita perbanyak doa, kita perbanyak zikir, mengingat Allah, menyebut Allah, mengingat kebesaran-kebesaran Allah dan sebagainya. Dan jangan lupa kita perbesar poloma sedekah infak kita di bulan ini. Karena Sayyidatina Aisyah mengatakan bahwa karena sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi fi Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah di bulan Ramadan ini adalah paling dermawan. Ada yang mengatakan bahwa bagaikan siraman air hujan. Tidak ada yang minta memohon kepada beliau kecuali diberi. Tidak ada yang menghajatkan kepada beliau kecuali dikabulkan oleh beliau di bulan Ramadan. Mari kita ikuti sunnah seperti ini, insya Allah kita akan selamat dari paparan corona yang sekarang ditakutkan oleh setiap orang. Kemudian juga yang terakhir, walaupun ini sangat bermasalah sekarang ini, adalah bahwa di bulan Ramadan disunatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena umrah di bulan Ramadan itu seperti melaksanakan ibadah haji. Cuma sekarang kondisinya mungkin tidak mengizinkan, ya.
yang ada saja dipulangkan dan yang lain tidak diizinkan untuk melakukan ibadah itu. Nah, mudah-mudahan beberapa hal ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sama-sama dapat kita amalkan. Mudah-mudahan keberuntungan dan kebahagiaan itu sama-sama kita dapatkan semua di bulan suci Ramadan ini. Salah hilaf dan hal-hal yang kurang pada tempatnya, saya menyampaikan mohon ridha, mohon ampun, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan Allah, dipanjangkan umur lagi, dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini sebaik-baiknya, dan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.